Ketemu lagi dengan saya Iskandar SAG MPD MSI PhD. Salam hangat untuk seluruh pendidik, guru, dosen se-Indonesia, para pemerhati se-Indonesia, para orang tua dan wali beserta juga anak bangsa Indonesia. Hari ini sangat mengejutkan ketika pandemi COVID ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan statement Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset bahwa pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan PJJ, pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi itu dinyatakan berdampak negatif jika ini berkepanjangan dan permanen. Saya kira ini adalah warning gitu ya. Warning bagi kita semua anak bangsa gitu ya. Jangan sampai kita tersandra dengan wabah COVID ini sehingga kita lalai dan alfa dalam menata generasi anak bangsa yang hari ini pernyataan itu semakin tajam gitu ya, yang menyatakan bahwa lost learning gitu ya, lost generasi, dan itu saya meyakini fatal kalau ini masih terjadi dan belum kita soroti secara serius. Jadi ada 3 yang disampaikan oleh Mas Menteri. Yang pertama, dengan pembelajaran jarak jauh ini, daring ini bisa membuat peningkatan putus sekolah, keputusasaan, karena tidak ada tantangan bagi anak-anak asik bermain, dan orang tua juga sulit untuk mensupport dan mengarahkan, sementara orang tua juga punya aktivitas yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu dampaknya penurunan capaian pembelajaran. Saya kira nyata. Karena pembelajaran daring yang berkepanjangan itu sangat sulit untuk mengontrol, sangat sulit untuk mengupgrade individu-individu yang berkarakter macam-macam di belakang layar gitu ya, dan itu dipengaruhi dari berbagai faktor-faktor yang mengasihkan gitu ya. Kita tahu bahwa dengan teknologi hari ini juga tidak menyenangkan dan mengasihkan bagi anak-anak bangsa ini. Kalau ketika tanpa ada kontrol, dia akan gunakan teknologi ini untuk kesenangan sesaat gitu ya. Sehingga kecanduan penggunaan internet melalui gadgetnya itu akan menurunkan mood atau semangat mereka untuk belajar dalam pengembangan dirinya. Makanya
saya sepakat dengan Mas Menteri gitu ya, bahwa dipastikan capaian pembelajarannya tidak maksimal. Artinya apa gitu ya? Kalau kita sadari 2 tahun ini pembelajaran kita itu ya, itu hanya gugur kewajiban gitu ya. Olesan saja. Jadi tanggung jawab siapa? Saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Tanggung jawab bersama kita untuk bangkit lagi. Untuk bangkit lagi. Yang ketiga gitu ya, itu yang terkait dengan kesehatan mental dan psikis anak. Karena memang iya gitu ya, secara emosional gitu ya, tidak terbangun gitu ya. Tidak terbangun komunikasi yang apik gitu ya. Komunikasi yang saling menyenangkan. Bahkan kita dengar gitu ya, secara sepihak gitu, keluhan-keluhan baik dari gurunya, dari peserta didiknya gitu. Seperti tumpukan-tumpukan tugas, tingkat stres mereka gitu. Ya, sekali lagi tentu juga hal ini kembali kepada ya, kesiapan kita gitu ya, yang secara komprehensif baik pendidik maupun peserta didik juga tidak siap menerima perubahan ini secara nyata dan gamblang. Makanya itu saya kira kita menyadari bahwa wabah ini sudah menaun. Saya kira kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya, dari upaya-upaya yang tersistematis ya, untuk ya, mengatasi, untuk menghentikan virus ini. Tentu sekali lagi kita tentu tidak bisa berhenti hidup, kita tidak berhenti belajar gitu ya. Makanya solusi untuk pembelajaran tatap muka terbatas dan tetap menggunakan teknologi atau pembelajaran daring menggunakan aplikasi-aplikasi menjadi support bagi anak bangsa dan para pendidik, untuk orang tua lebih praktis dan mudah untuk mengawal proses pembelajaran ini. Saya selaku akademisi tentu sangat yakin dengan langkah-langkah bersama yang segera kita ambil. Tentu dengan aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Saat sekarang ini PTM terbatas, saya lihat sebagian sekolah perguruan tinggi sudah melaksanakan. Jadi kedisiplinan itu menjadi kata kunci gitu ya. Kunci untuk kita bisa bangkit kembali. Dan ini saya melihat peran pertama tentu peran pemerintah daerah gitu ya. Kelolalah sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah itu secara profesional dan proporsional. Jangan kita tersandra dengan orientasi budgeting gitu ya. Kenapa? Ini persoalan hajat, hak dasar dari masyarakat. Undang-undang sudah memberikan amanah, otonomi yang luas gitu ya. Makanya kesigapan, komitmen ya, para pejabat daerah terhadap pengelolaan pendidikan itu harus ditunjukkan dengan secara serius. Maka ini kita tunggu gitu ya. Kita bisa melihat gitu ya. Untuk pemerintah daerah, kabupaten, provinsi gitu ya. Kalau kabupaten kita tahu diberi kewenangan untuk mengelola sekolah dasar. Ya, mulai dari
PAUD, SD, SMP, dan juga untuk pemerintah daerah provinsi yang diberi amanah untuk mengelola SMA, SMK, untuk segera mencari formulasi yang tepat. Saya menyampaikan bahwa kita tidak mungkin kembali atau mempertahankan pola pembelajaran kita yang seperti sebelum COVID. Jadi perubahan satu hal yang nyata, satu keniscayaan. Jadi teknologi ini sudah melekat dengan kehidupan kita. Jadi para pendidik, guru, dosen, kita tidak boleh berada pada zona nyaman. Kita harus keluar, ya, harus menyemangati para peserta didik kita tadi untuk menggunakan teknologi ini sesuai untuk pengembangan kompetensinya, skillnya, dan tentu kita berharap produktivitas dan kreativitas anak bangsa ini yang tidak luput juga mengutamakan moralitas yang menjadi fondasi pertama sesuai dengan amanah undang-undang, supaya tujuan pendidikan nasional kita tidak kebablasan. Jadi untuk menciptakan dan meningkatkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, dan bisa mandiri, itu menjadi tujuan yang hakiki, tujuan yang mutlak sebagai warga negara Indonesia. Selamat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan tetap konsen menggunakan platform teknologi untuk melakukan satu lompatan kualitas generasi milenial yang unggul. Terima kasih.